Keluarga Ayam 2022. Hai guys, ketemu lagi di channel Keluarga Ayam 2022. Lihat nih, tampilan pertama yang muncul itu ada si Pamas. Dia lagi main hujan, ya tuh dia main hujan. Nah, di sini aku mau sambil cerita ya guys. Kalian nontonin si Pamas ini aja dulu ya sambil dengerin cerita aku. Kira-kira hari ini apa aja yang sudah kalian lakukan dari pagi sampai siang hari ini? Nah, kalau aku tadi bangun pagi, dengerin renungan. Secara kita kan harus setiap mengawali hari-hari kita tuh harus ada sedikit firman yang diberikan, entah itu dari YouTube kita dengarnya ataupun dari Spotify. Yang penting ada sarapan rohani dulu, baru kita mengerjakan hal lain. Begitu guys. Lalu dilanjut dengan jangan lupa berdoa. Kalau kita udah baca firman, terus ditutup dengan doa. Doanya agar hari-hari yang baru ini diawali dengan ketentraman dan dijalani dengan kedamaian. Terus aku bangun pagi, jadi beresin kamar, cuman gak aku rekam ya, karena kan biar kalian bisa sambil nontonin ayam-ayam aku ini sambil dengerin bercerita. Jadi tuh beresin kamar, sapu, nyapu, ngepelin kamar. Terus lanjut deh ngerendam cucian. Sambil ngerendam cucian, BTW kalian nyucinya, orang tua kalian nyucinya pakai tangan atau pakai mesin cuci? Kalau aku di sini pakai mesin cuci, tapi nggak langsung diputar mesin cucinya. Begitu masuk cucian direndam dulu kurang lebih 15 menitan. Itu kalau aku ya. Kita kan punya metode lain, misalnya kalian atau mama kalian gimana metodenya agar bersih, ya ikutin aja, pasti itu semua bersih kok. Nggak mungkin kan dikasih pakaian yang nggak bersih. Tuh, balik lagi ya ke rendam cucian. Terus sambil ngerendam cucian aku masak. Nah, masak apa ya tadi ya? Oh ya, tadi goreng ayam. Kalian tahu nggak sih? Ayamnya kan sudah diungkep. Masukin mana sini ya? Ayam ungkep yang udah beli jadi itu tinggal goreng. Cuman ungkepannya ini tahu nggak sih, ayamnya tuh paha ayamnya kecil. Jadi kan berhubung orang rumah ini kan sukanya makan ayam goreng yang kering. Nah, kalau aku goreng kering tinggal tulangnya doang tahu. Secara tuh ayamnya kecil. Nah, berhubung di rumah ini demennya sukanya makan ayam yang goreng kering. No, jangan manjat. Jangan manjat. Cukup No. potong. Jangan manjat, Jadi di sini satu aja. orang tuh makannya Masuk kandang. biar cukup dan No. kenyang. Jadinya satu orang makan 2 potong. Ya begitulah. Ini juga ayamnya kecil banget. Malah dibilang sama mertua nih, suruh dibikin ayam teriyaki aja, tapi bumbu-bumbunya Jangan manjat. kurang. Ya udah deh, jadinya Jangan dibikin manjat. ayam goreng terus dicocol Sini aja di sambal. tangan. Itu juga udah enak ya kan? Ayo. Kalian pada doyan gak? Kalau kita di rumah ini sih doyan aja, karena kan dimasak dengan enak. Nah, setelah makan kan kita beresin piring tuh, beresin piringnya, cuci piringnya, terus disusun lagi ke tempat piring bersih supaya nanti kita pas makan malam tuh piringnya bersih. Nah, habis itu langsung deh, oh iya nggak langsung sih, istirahat dulu, tidur siang. Nah, sekitar jam 5-an kita balik lagi ke kandang ayam untuk kita kasih makan ayam-ayam ini. Tuh kalian lihat tuh, mereka kalau udah sore-sore nih pasti miak minta makan.
Tuh, kalau nggak dikasih makan dia nanti nggak mau masuk dia ke kandangnya. Jadi berhubung udah sore, jadi kita kasih makan mereka. Nah, kalau udah sore-sore itu mereka kan lapar ya. Jadi kalau udah dikasih makan, karena saking laparnya tuh mereka jadi nurut. Dikasih makan, jadi gampang masukin ke kandangnya. Tuh, jadi otomatis dia masuk sendiri ke dalam kandangnya. Karena di dalam kandangnya udah kita taruhin makanan kesukaan mereka tuh. Lihat tuh ceweknya. Nih juga nih, lihat tuh si emas tuh. Si emas makannya banyak, tapi dia aktif, lari sana lari sini, loncat sana loncat sini. Dia tuh salah satu ayam kebanggaan, ayam hias kepunyaan kami yang cakep. Dilihat tuh cakep sampai digendong-gendong kayak bayi tuh. Si emas namanya ayam yang paling dimanja, jadi maskot. Si Pamas putih emas, nanti ada lagi tuh yang merah namanya emas, ini Pamas. Itu dia jinak sebenarnya, cuman dia patokannya sakit. Kalau kalian iseng nih ya, usil-usilin dia nih, mau coba-coba nangkap dia, hati-hati deh, dia bakalan matok dan patokannya tuh sakit sampai luka, bisa bikin luka di tangan ataupun di kaki. Dulu nih ya, waktu dia lagi masih kecil, lagi giras-girasnya nih, dia ditangkap aja susah. Udah ditangkap udah gitu dia suka nyeruduk matok orang yang jalan. Boro-boro jalan orang kan di situ di kandang kami ini kan dekat warung ya. Nah, yang warung itu kan yang jaga masih satu family sama kami gitu kan. Dia lagi nungging nih, lagi benerin barang dagangannya, dia dipatok dong dari belakang sama dia nih, sama si Pamas nih. Sakit katanya. Dia sakit banget patokannya. Dikira pantas saya bantal apa, makanya dipatok-patok katanya gitu. Emang nih dasar nih usil nih si Pamas nih. Tapi lama-kelamaan dia kan makin gede tuh, kalian lihat aja gedenya tuh. Nah, ini nih si Mas nih, dia juga sakit patokannya. Jadi mereka tinggal berdua, tadinya berenam, terus mereka berpisah, sisa 4. Nah, yang 2 lagi itu udah dipotong karena waktu itu kami ada acara keluarga. Jadi tinggal mereka berdua nih. Nah, semakin gede mereka nggak bisa lagi ditaruh di dalam satu kandang, harus dipisah kandangnya. Karena kan ternyata mereka sama-sama laki, sama-sama jantan. Jadi kalau sesama jantan tuh ayamnya kalau udah dewasa, udah gede, sesama jantan nggak bisa ditaruh di satu kandang. Nanti mereka berantem terus. Bisanya palingan gini, kalau mau ditaruh di dalam satu kandang, betinanya 2, jantannya 1, baru tuh si jantannya semangat apa? Semangat makan, semangat berkokok, karena ditemani dengan 2 induk betina. Nah, nanti betinanya itu dikawinin sama si jantan ini dan menghasilkan telur ayam kampung deh namanya. Tapi telur ini tidak kami konsumsi, jarang sih untuk dikonsumsi, kecuali kalau di rumah lagi ada yang sakit. Jadi palingan kami ambil dua untuk sekali makan, sisanya tetap di kandang untuk diremin lagi menjadi anak ayam. Makanya ayamnya bertambah terus, ada yang dipotong, terus ada yang mengeram, ada yang menetas, dan hasilnya seperti ini ayam-ayam ini. Nah, balik lagi nih ke si jantan, si Mas dan si Pamas. Jadi si Pamas dan si Mas ini kan sudah pisah kandang, tapi kalau mereka diketemukan, dijadiin bertemu papasan gitu, jadi mereka nggak berantem, palingan sapa-sapaan kayak nyerempet-nyerempet gitu. Kalian bisa lihat lah keseharian ayam-ayam ini bagaimana cara mereka bertegur sapa antara ayam satu dengan yang lain. Nah, di sini nih pas
abis hujan sih jadinya becek. Itu ada si Ciki sama si coklat tuh, si Coki namanya, kita namain dia Coki. Ih, pada dikejar. Si Coki itu tadinya juga dia berlima, terus lama-lama ada yang mati, ada yang hilang, jadilah dia semata wayang. Sekarang kenapa dia sendirian? Tadinya kan dia berdua nih sama induknya kan, suka makan bareng. Kalau dimasukin ke kandang bareng tuh mereka happy, kucuk. Dengan dibawakan makanannya masuk ke dalam kandang, dia ikutan masuk. Si induk betinanya ini udah mulai sibuk lagi, dia berpacaran, berjantan-jantan, main sama jantannya, terus loncat sana loncat sini, tidur di pohon, susah ditangkap. Akhirnya si Coki mengembara sendirian, ditinggal sendirian untuk bisa hidup dewasa sendirian. Nah, makanya si Coki sekarang semata wayang sama dengan si Ciki. Jadi mereka berdua semata wayang. Tapi mereka nggak bisa ditaruh di dalam satu kandang karena kan dari kecilnya mereka sudah berpisah, sudah beda atap. Kecuali pas pada saat bayi mereka disatuin dan diurus dengan satu induk. Jadi mereka masih akur biarpun masih segede itu. Nah, kenapa mereka berantem? Ya itu karena mereka merasa itu tidak berteman, mereka tidak bersaudara. Jadi asal ketemu kejar-kejaran, terus siapa yang paling kuat, siapa yang paling tua di kelasnya gitu. Jadi berasa gue paling jago nih, gue paling jago gitu untuk seumuran mereka. Tapi kalau dilepas di alam liar begini, dibebasin di luar begini, tetap tuh mereka juga takut sama ayam-ayam gedenya, ayam-ayam betina, ayam-ayam dewasa. Tuh kayak gini nih, kalau kayak gini kan si hitam ini nih tuh ada 3. Dia masih ada induknya tuh kayak gini, 1 induknya masih jagain dia. Nanti udah gedean dikit, pasti deh induknya juga ninggalin dia, suruh mengembara sendiri biar mandiri, cari makan sendiri, berteman, bersosialisasi sendiri. Karena ibarat kata tugas seorang ibunya sudah selesai, membesarkan anaknya dan mengajari anaknya makan, mengajari anaknya untuk gali-gali tanah, cara anaknya terbang, cara anaknya bertahan hidup. Jadi tugas seorang induk tuh selesai, makanya dia ditinggal. Habis duduk dia bangun. Nih, ini ayam orang nih, bukan ayam kita nih. Dia suka datang makan di tempat kita. Ya, ini ayam orang kan ya. Ini juga ayam orang, suka datang di tempat kita makan, karena di rumahnya dia nggak dikasih makan enak. Jadi dia cuma dilepasin gitu doang. Jadi makan makanan sisa-sisaan punya ayam kita nih. Jadi dia makan ayam sisa. Si Mas nih, ini lagi masih siang nih. Masih siang, jadi dia suka mencari makan sendiri. Makan yang ada di tanah-tanah. Ayam juga suka makan daun loh. Kalian pernah lihat nggak? Ayam makan daun, makan rumput malah. Makan rerumputan. Jadi kita sampai ini ayam apa kambing nih makan rerumputan. Segitu dulu ya cerita ayam untuk sesi ini.